أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dari Sa'id bin Abu Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutusnya bersama Mu'ad ke Yaman. Beliau berpesan, mudahkanlah dan janganlah kalian berdua mempersulit. Gembirakanlah dan janganlah kalian berdua membuat lari. Rukunlah dan janganlah kalian berdua berselisih. Hadis riwayat Muslim. Rukunlah dan janganlah kalian berselisih. Bagaimana menerapkan hadis ini? Karena biasanya kita kalau sudah berbeda, kita sulit untuk rukun dan cenderung berselisih. Insya Allah bukan kita, mungkin jenengan tok itu. Ya perintah Nabi seperti itu. Perintah Allah pun juga begitu. Kalau ada orang Islam berselisih, perintah Allah apa? Islah fa'aslihu baina akhawaikum innamal mu'minuna ikhwah. Coba diingat kembali itu ayatnya Al-Hujurat ayat 10. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya tak? Kalau menurut Allah dalam ayat ini, orang yang beriman dimanapun berada, apapun status sosialnya, kewajibannya itu sama, yaitu bersaudara satu dengan lainnya. Bahkan ayat ini menggunakan innama, adat hasr, pembatas. Maksudnya jika tidak demikian maka tidak. Jika orang beriman tidak mau menjunjung tinggi persaudaraan sesama mukmin, maka imannya bermasalah di hadapan Allah. Karena adat hasr itu kan kalau diartikan bisa jika tidak demikian maka tidak. Jika tidak mau bersaudara maka imannya dipertanyakan. Karena kewajiban orang beriman dimanapun sama. Mau di Indonesia, mau di tanah Arab, di Eropa, di Amerika Latin, atau dimanapun, asal dia beriman, orang iman lainnya adalah saudara bagi dirinya. Ikhwah. Bapak Ibu bisa cek setiap Al-Quran atau hadis menggunakan kata ikhwah atau ukhuwah dan turunannya, ikhwan, akhun, ukhtun, dan lain sebagainya, itu berarti sedang menunjukkan pada persaudaraan yang sangat erat, sangat dekat, seperti berasal dari satu bapak yang sama. Itu ikhwah. Mau akhun, mau ukhtun, mau ikhwah, mau ukhuwah, mau ikhwan atau akhwat, kata ini tidak digunakan oleh Al-Quran, oleh hadis maupun oleh orang-orang Arab kecuali untuk menunjuk makna persaudaraan yang sangat erat, sangat dekat, tidak terputus oleh hal apapun juga. Dan persaudaraan ini seakan-akan bersumber dari satu bapak yang sama. Bapaknya orang yang beriman itu sama, Nabi Adam. Maka tidak sepantasnya saudara yang bersumber dari satu bapak yang sama kok terus berselisih berkepanjangan. Tidak sepantasnya demikian. Oleh karenanya ayatnya berlanjut fa'aslihu baina akhawaikum.
islahkanlah di antara saudara kalian yang berselisih. Adanya ayat fa'aslihu baina akhawaikum, adanya perintah Allah yang seperti ini, itu menunjukkan adanya potensi perselisihan yang melibatkan orang-orang yang beriman dalam muamalah mereka. Maka Allah turunkan perintah ini, sehingga adanya perintah ini menunjukkan potensi perselisihan di tengah-tengah orang yang beriman dalam muamalahnya. Namun perselisihan itu jangan melahirkan, jangan menyebabkan dendam kesumat. Kalau dendam sesama orang Islam sama orang-orang yang beriman, berarti wis salah kabeh kuwi, ra enek sing bener. Kenapa saling dendam? Wong perintahnya kamu berselisih, islah, sudah selesai. Maka pihak ketiga, orang iman yang lain segera melakukan islah, mengislahkan dua saudara muslimnya yang sedang berselisih. Sesudah itu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Baik ketika diislahkan, itu mau diislahkan, ojo bergudul. Karena sifat bergudul itu sifatnya orang munafik, itu sukanya bergudul. Nggak mau diislahkan, bergudul karena rumangsa bener dewe, itu sifatnya orang munafik. Nabi kita bersabda, arbaun, ada 4 hal. Man kunna fihi kana munafikon khalison. Jika 4 hal itu ada pada seseorang, maka sungguh dia seorang munafik tulen, munafik yang sebenarnya. Wa in kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Bagaimana kalau adanya hanya satu saja dari 4 ciri kemunafikan, yang ada pada seseorang hanya satu ciri saja. Kalau adanya hanya satu ciri, berarti satu ciri kemunafikan itu ada pada dirinya sampai dia tinggalkan ciri kemunafikan itu, sehingga tidak ada satupun ciri kemunafikan yang melekat pada dirinya. Yang pertama, idza tumina khona, jika diberi amanah khianat, apapun amanahnya dia khianat terhadap amanah itu. Mau amanah jabatan, pangkat, kekayaan, atau amanah apapun, dia khianat. Ini salah satu ciri kemunafikan. Wa idza haddatsa kadzaba, jika bicara bohong, jika bicara dusta, tidak jujur. Maka kalau kita bicara kok terkadang suka bohong, berarti ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Karena orang yang beriman itu tidak berbicara bohong, bicaranya jujur. Itu ciri lesannya orang yang beriman. Kalau bicara bohong, itu lesannya orang munafik. Kemudian yang ketiga, wa idza ahada ghadara, apabila berjanji dia menyelisih, lari dari janjinya. Dia menjanjikan sesuatu, tidak ditepati, dan tidak mau berusaha untuk menepati janjinya. Maka ini ciri kemunafikan. Yang keempat, wa idza khasama fajara, jika berselisih, jika bertengkar, itu curang, bergudul. Maka orang yang beriman berselisih, didamaikan, diislahkan, kok tidak mau, berarti dia
menyimpan sifat kemunafikan. Karena perintah Allah fa'aslihu, islahkanlah. Baik yang diislahkan maupun yang mengislahkan landasannya taqwallah, ketakwaan kepada Allah. Lah kita tidak boleh mengislahkan orang Islam yang sedang berselisih tapi bela siji lan sijine, itu tidak boleh, tidak objektif namanya. Mung gara-gara yang sedang berselisih kebetulan karib kerabat kita, anak kandung kita, mau mengislahkan tetapi bela anak dhewe, itu bukan pengislah yang baik, karena tidak bisa berlaku adil. Yang mengislahkan juga harus berlaku adil, karena perintah Allah demikian. Kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti. Jadilah kalian, orang-orang yang beriman, penegak-penegak kebenaran karena Allah dengan cara menjadi saksi yang adil. Jadi kalau kita mengislahkan atau menjadi saksi, kewajibannya harus adil. Kalau membela salah satu dari yang sedang berselisih, berarti kita tidak adil. Ini tanda keimanan seseorang di hadapan Allah, menjunjung tinggi persaudaraan. Kalau toh sangat terpaksa dalam muamalah terjadi perselisihan, dia siap ikhlas mau untuk didamaikan, untuk diislahkan, landasannya takwa. Kalau ini bisa dilakukan, la'allakum turhamun, rahmat Allah, kasih sayang Allah, taufik Allah akan turun untuk kita. Tapi kalau tidak mau diislahkan, tetap bergudul, jangan harap mendapat rahmat dari Allah, jangan harap mendapat taufik dari Allah. Ya, ada lagi.